Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya pengen berbagi nih ilmu mengenai bab masalah syukur, teman-teman semuanya. Jadi, mungkin selama ini kita hanya mengetahui tentang syukur itu adalah bentuk terima kasih ketika kita mendapatkan hadiah, mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tahu. Jadi di sini saya akan membahas dan berbagi mengenai syukur itu sesungguhnya itu bagaimana. Nah, maka dari itu di sini teman-teman semuanya saya ingin berbagi mengenai bab syukur dalam arti yang sebenar-benarnya seperti itu. Oke, saya akan membagikan teman-teman semuanya share screen mengenai sebelumnya itu adalah arti dari syukur ya. Oke, kita share screen dulu terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini ya sudah lihat bahwa syukur. Syukur berarti dalam bahasa yang berasal Arab yaitu artinya membuka pujian atau pernyataan terima kasih ya yang dinyatakan itu kepada Allah teman-teman semuanya. Jadi secara bahasa berarti syukur itu adalah membuka pujian. Pujiannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat itu biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Nah, itu yang menandakan bahwa syukur adalah sebuah pujian. Segala puji bagi Allah. Yaitu dengan pujian dengan apa? Tujuannya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, teman-teman semuanya, lawan kata dari syukur adalah kufur, yang berarti yaitu adalah menutupi atau melupakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang terkadang dapat nikmat, tapi dia tidak bersyukur, itu berarti dia adalah termasuk orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah. Semoga kita jauhkan dari sifat kufur di dalam diri kita. Oke, kita lanjut. Di sini juga dijelaskan bahwa di dalam Quran, surat Ibrahim, ayat ke-7, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kata Allah wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil syadid. Kata Allah apa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumi. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, maka aku kata Allah akan menambah nikmat tersebut. Kata Allah, wa la in kafartum inna adzabil syadid. Tetapi kalau kalian kata Allah tidak mau bersyukur, kufur lah bahasanya tadi, atau mengingkari terhadap nikmatnya Allah, maka ingat, azabku sangatlah berat. Siapa teman-teman yang mau terkena dengan azabnya Allah? Tidak ada yang mau. Nah, jadi syukur ini pula teman-teman kita mengambil kesimpulan bahwa salah satu yang bisa menolak kita, menjauhkan kita dari azab neraka adalah dengan cara bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita dapat banyak dong keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan itu akan Allah tambah. Dan juga akan dijauhkan dari azabnya neraka. Nah, makna dari ayat ini, yang mana yang ditambah? Ada dua pendapat teman-teman semua. Bisa jadi, yang pertama, Allah tambah keberkahan dari nikmat yang Allah telah berikan kepada diri kita. Yang kedua adalah Allah tambah nominal, Allah tambah banyaknya. Bentuknya mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seumpamanya Allah kasih nikmat berbentuk uang, maka siapa tahu Allah tambah uang tersebut dengan nominal yang lumayan banyak. Seperti itu. Dan juga Allah siapa tahu Allah menambahkan keberkahan di dalam uang tersebut. Karena percuma teman-teman semuanya, kita dapat banyak uang, ya, harta yang mewah, tapi apa? Tidak ada keberkahan di dalam harta tersebut. Jadi, kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan, udah ditambah, diberikan keberkahan lagi. Nah, ini kan double ya kan? Jadi maka dari itu teman-teman semuanya, apa bila kita mendapat nikmat, maka dari itu perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semuanya. Di sini dijelaskan bahwa hakikat syukur atau arti syukur itu bagaimana? Ya gitu.
Syukur kita atas semua nikmat Allah sesungguhnya bermanfaat bagi diri kita sendiri, betul. Dan juga hakikat syukur yang sesungguhnya adalah kita itu memanfaatkan semua yang Allah telah karuniakan kepada kita sesuai fungsi dan kegunaannya. Mungkin di sini nggak ada, boleh ditambahin. Yaitu adalah sesuai fungsi dan kegunaannya dalam hal kebaikan. Kayak gitu. Jadi hakikatnya bagaimana? Maknanya bagaimana? Adalah ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, gunakan apa yang Allah berikan itu, baik itu benda, baik itu materi, baik itu kepintaran, apapun itu kita gunakan sesuai fungsi dan kegunaannya sesuai dengan apa? Dengan kebaikan gitu. Kita berikan dengan tujuan kebaikan. Seperti itu teman-teman semua. Sesuai dengan tujuan kebaikan. Bagaimana contohnya? Allah berikan kita kepintaran dalam public speaking. Nah, ya kan banyak sekarang itu banyak sekali yang bawa belajar public speaking. Allah berikan kemudahan. Taunya kita bisa public speaking. Itu nikmat teman-teman semuanya. Nah, nikmat kita bisa berbicara di depan orang banyak. Cobalah gunakan kepintaran tersebut, pintar ngomong. Itu untuk apa? Belajar untuk berdakwah, teman-teman semuanya. Dan juga kita apa? Ada handphone, ada gadget, ada laptop. Gunakan, kita bisa public speaking, kita buat video di YouTube, di TikTok, di Instagram, apapun itu. Kalian edit, kayak gitu. Itu kan keahlian. Dan juga kalian memanfaatkan ada handphone. Itu nikmat. Kalian gunakan untuk itu tadi, teman-teman semuanya. Semuanya untuk kebaikan. Kayak gitu. Nah, maka dari itu, itulah bentuk syukur. Jadi bukan sekadar hanya mengucapkan Alhamdulillah saja, tetapi bentuk syukur itu teman-teman semuanya, kita menggunakan apa yang Allah kasih untuk kebaikan. Seperti itu teman-teman semuanya. Lantas, kalau seandainya orang nih, dia pinter, misalnya public speaking, tapi dia gunakan untuk mengejudge orang, untuk menjatuhkan orang, maka itu apakah bentuk bersyukur? Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, itu bukan bentuk bersyukur. Malahan dia menyalahgunakan dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Berarti situ tidak ada kebaikan sama sekali. Sama saja seperti dia kufur. Kayak gitu. Karena kenapa? Hakikatnya tadi adalah menggunakan sesuai fungsi dan gunanya dalam kebaikan. Apakah itu dalam kebaikan? Tidak, kan? Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, yaitu tadi kita harus gunakan dalam untuk tujuan kebaikan seperti itu. Kita lanjut. Nah, dijelaskan di sini teman-teman semuanya bahwa syukur itu bentuk-bentuknya ada terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati. Terkadang kita jarang mendengarkannya ya. Tapi bagaimana? Ada teman-teman semuanya. Bersyukur dengan hati itu dilakukan untuk kita sadar yang memberikan nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Itu saja. Nggak meyakini, oh, misal nih, ada teman kalian yang memberikan makanan. Oh, makanan ini datangnya dari dia, bukan dari Allah. Kita nggak boleh. Kayak gitu. Tapi kita meyakini bahwa dia hanya sebagai perantara saja untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Dan rezeki ini datangnya dari mana? Dari Allah. Kita yakin aja bahwa yang memberi ini adalah Allah. Kayak gitu, teman-teman semua. Itu bersyukur dengan hati. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan. Kita ketika mendapatkan nikmat, ya gitu ya, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, ini yang sering kita lakukan bahkan kan, bahwa alhamdulillah kita dapat ini, dapat rezeki, dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, kayak gitu. Dan sama saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan perbuatan seperti apa? Sama seperti hakikat syukur tadi teman-teman semuanya. Kalian gunakan apa yang Allah berikan itu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya untuk kebaikan. Seperti tadi. Sama kok teman-teman semuanya. Jadi ketiga hal ini harus seimbang, harus lengkap, nggak boleh kurang satu pun. Jadi yang pertama otomatis kita harus yakin bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Terus kita mengucapkannya dengan alhamdulillah, kayak gitu. Dan juga kita bersyukur dengan tunjukkan dengan perbuatan kita sehari-hari bahwa kita benar-benar mensyukuri apa yang Allah kasih. Seperti itu teman-temanku semuanya. Jadi kita bisa bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, teman-teman semuanya. Ya, kalian harus sadar bahwa yang memberikan itu adalah Allah, nggak boleh yang lain, teman-teman semuanya. Bahwa yang memberikan itu adalah Allah. Kalaupun datangnya dari manusia,
bahwa rezeki itu datang dari Allah dan manusia sebagai perantaranya saja. Seperti itu teman-temanku semuanya. Jadi mau mendapatkan nikmat, mau banyak, mau sedikit, usahakan untuk bersyukur. Jangan malah mengeluh, jangan malah protes. Kenapa ya Allah ini nikmatnya sedikit, kenapa ini sedikit? Nah, jangan teman-temanku semuanya. Dan gunakanlah apa yang Allah telah berikan itu untuk kembalinya kepada Allah. Yaitu dengan tujuan apa? Kebaikan. Jadi rezekinya itu menjadi berkah. Seperti itu teman-temanku semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sekianlah mengenai materi syukur ya. Jadi inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan ilmu yang sedikit ini, mungkin sesingkat ini, bisa mendapatkan kebaikan dan menambah ilmu kita, walaupun hanya materinya tidak terlalu banyak, dan insya Allah menjadi berkah untuk kita semuanya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.